Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Alika Mas Betela. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, dengan NPM 12 11 42 01 25 0010. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan struktur ini terjadi selama masa kanak-kanak dan remaja. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu tulang. Tulang adalah bagian utama dari sistem rangka manusia maupun hewan yang tersusun dari jaringan keras, kaku, dan kuat. Tulang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, tempat melekatnya otot, serta berperan dalam pembentukan sel darah dan penyimpanan mineral. Secara anatomi, tulang tersusun dari 1 peristeum, 2 tulang kompak, 3 tulang spons, 4 sumsum tulang. Peristeum yaitu lapisan luar yang tipis yang kaya pembuluh darah dan saraf. Berikutnya adalah tulang kompak, bagian keras dan padat dan memberikan kekuatan. Berikut tulang spons, berongga, berisi sumsum tulang. Yang terakhir yaitu sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah atau sumsum merah dan penyimpanan lemak atau sumsum kuning. Selanjutnya yaitu fungsi utama tulang. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ penting misalnya tengkorak, melindungi otak. Yang ketiga, membantu pergerakan bersama otot dan sendi. Yang keempat, menghasilkan sel darah. Yang kelima, menyimpan mineral atau kalsium dengan fosfat. Pembahasan yang berikutnya adalah jenis tulang. Ada 4 jenis tulang, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Kita akan masuk yang pertama, yaitu tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang bentuknya lebih panjang daripada lebarnya. Terdiri dari batang diafisis dan ujung epifisis. Berfungsi sebagai penopang pengungkit gerak, tempat pembentukan sel darah, serta penyimpanan mineral. Yang berikutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek adalah jenis tulang pada sistem muskuloskeletal yang membentuk pendek, kecil, dan hampir sama panjang dengan lebarnya. Fungsi tulang pendek yaitu yang pertama, memberi kekuatan dan stabilitas pada sendi. Yang kedua, memungkinkan gerakan kecil namun fleksibel. Yang ketiga, menahan tekanan dari berbagai arah. Yang berikutnya adalah tulang pipi. Tulang pipi bentuknya gepeng, berisi sel-sel pembentuk darah, dan melindungi organ vital dan lunak di bawahnya. Tulang pipi terdiri atas 2 lapisan tulang kompakta dan di bagian tengahnya terdapat lapisan spongosa. Tulang ini juga dilapisi oleh peristeum yang dilewati oleh 2 kelompok pembuluh darah menembus tulang untuk menyuplai tulang kompakta dan tulang spongosa. Yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan mempunyai bentuk yang unik sesuai fungsinya. Tulang tidak beraturan terdiri dari tulang spongosa yang dibungkusi oleh selapis tipis tulang kompakta. Tulang ini diselubungi peristeum kecuali pada permukaan sendinya seperti tulang pipi. Peristeum ini memberi 2 kelompok pembuluh darah untuk menyuplai tulang kompakta dan spongosa. Selanjutnya pembahasan yang berikut yaitu tulang belakang. Tulang belakang atau kolumna vertebralis adalah pilar yang kuat, melengkung, dan dapat bergerak yang menopang tengkorak, dinding dada, dan ekstremitas atas, menyalurkan berat badan ke ekstremitas bawah, dan melindungi medula spinalis. Tulang belakang terdiri dari sejumlah vertebra yang dihubungkan oleh diskus
invertebralis, dan beberapa ligamentum. Setiap vertebra terdiri dari tulang spongosa yang terisi dengan sumsum tulang merah dan dilapisi oleh selapis tipis tulang padat. Selanjutnya yaitu struktur tulang. Tulang tersusun oleh jaringan tulang kompakta atau kortikal dan cancellus atau trabecular atau spongosa. Tulang kompakta secara makroskopis terlihat padat. Akan tetapi, jika diperiksa dengan mikroskop terdiri dari sistem Haffers. Sistem Haffers terdiri dari kanal Haffers. Sebuah kanal Haffers mengandung pembuluh darah saraf dan pembuluh limfi, lamela, lempengan tulang yang mengelilingi kanal sentral, kaluna, atau ruangan di antara lamela yang mengandung sel-sel tulang atau osteosit dan saluran limfe, dan kanaliculi, saluran kecil yang menghubungkan lacuna dan kanal sentral. Saluran ini mengandung pembuluh limfi yang membawa nutrien dan oksigen ke osteosit. Tulang cancellus juga kira seperti tulang kompakta, tetapi secara mikroskopis terlihat berlubang-lubang atau spons. Jika dilihat dengan mikroskop kanal Haffers, tulang cancellus terlihat lebih besar, mengandung lebih sedikit lamella, sel-sel penyusun tulang terdiri dari 1. Osteoblast, 2. Osteosit, 3. Osteoklas. Yang berikutnya adalah sendi. Pergerakan tidak mungkin terjadi jika kelenturan dalam rangka tulang tidak ada. Kelenturan dimungkinkan oleh adanya persendian. Sendi adalah suatu ruangan, tempat satu atau dua tulang berada saling berdekatan. Fungsi utama sendi adalah memberi pergerakan dan fleksibilitas dalam tubuh. Bentuk persendian ditetapkan berdasarkan jumlah dan tipe pergerakannya. Sedangkan klasifikasi sendi menurut berdasarkan pada jumlah pergerakan yang dilakukan. Menurut klasifikasinya, sendi terdiri dari 1. Sendi syndratosis, 2. Sendi amfiartrosis, 3. Sendi dermatosis atau sinovial. Selanjutnya adalah otot. Otot skeletal secara volunter dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan perifer. Penghubung antara saraf motorik, perifer, dan sel-sel otot dikenal sebagai motor end plate. Otot dibagi dalam 3 kelompok dengan fungsi utama untuk kontraksi dan menghasilkan pergerakan sebagian atau seluruh tubuh. Kelompok otot terdiri dari 1. Otot rangka lurik, diliputi oleh kapsul jaringan ikat, lapisan jaringan ikat serat-serat kolagen yang membungkus otot disebut fascia otot atau epision. Otot ini terdiri dari berkas-berkas sel atau sel otot kecil, fasciculus, yang dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut perimysium. Sel otot ini dilapisi jaringan ikat yang disebut endomysium. Otot rangka meruangkan otot yang mempunyai variasi ukuran dari panjang, tipis, sampai lebar dan datar. Selanjutnya, otot visceral atau polos terdapat pada saluran pencernaan, saluran perkemihan, dan pembuluh darah. Otot ini dipersarafi oleh sistem saraf otonom dan kontraksinya tidak dibawa kontrol keinginan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Ditemukan hanya pada jantung dan kontraksinya di luar kontrol atau di luar keinginan atau pengendalian. Otot berkontraksi jika ada rangsangan dari adenosine trifosfat, ATP, dan kalsium. Ya, baik, sekian dari materi yang saya berikan di saat ini. Selamat pagi dan shalom. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak atau sebasea, kelenjar serumen, dan kelenjar mamai. Sistem integumen berfungsi sebagai penghalang fisik, melindungi tubuh dari bakteri,
infeksi, cedera, dan sinar matahari. Apa yang menyusun sistem integumen? Sistem integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama kulit, 2 kuku, ketiga rambut, dan keempat kelenjar, beserta saraf dan pembuluh darahnya. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh kita. Beratnya sekitar 2,8 kg atau lebih dan terbilang sekitar 2 mm lebih tipis di area sensitif seperti kelopak mata dan lebih tebal di permukaan yang lebih rentan terhadap tekanan seperti telapak kaki. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, saraf yang berbeda di sekitar lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Kita akan masuk yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang langsung berhubungan dengan lingkungan. Lapisan ini bersifat avaskular atau tidak memiliki pembuluh darah, sehingga nutrisi dan oksigen didapat melalui difusi dan dermis di bawahnya. Selanjutnya yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang jauh lebih tebal dibandingkan epidermis. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat serta folikel rambut. Dermis berperan penting dalam memberikan nutrisi bagi epidermis yang tidak memiliki pembuluh darah, sekaligus menjaga kekuatan, elastisitas, dan ketahanan kulit. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis atau disebut juga subkutis atau lapisan yang paling bawah kulit yang terletak di bawah dermis. Berbeda dengan epidermis dan dermis. Hipodermis bukan bagian sejati dari kulit, tetapi merupakan lapisan tertinggi ikat yang menghubungkan kulit dengan struktur di bawahnya. Selain kulit, ada organ pelengkap yaitu rambut yang terdiri dari tumbuh dan folikel rambut di dermis. Yang kedua terdiri dari batang, hair shaft, dan akar rod. Bagian bawah folikel membentuk bulbus rambut yang memiliki papila dengan pembuluh darah. Yang terakhir, fungsi melindungi, membantu sensasi, mengurangi kehilangan panas. Yang kedua yaitu kuku. Kuku, lempengan keratin keras di ujung jari. Bagian penting matriks kuku, tempat pertumbuhan kutikula dan lunula. Yang terakhir fungsi melindungi ujung jari, membantu aktivitas motorik halus. Yang ketiga yaitu kelenjar kulit. Kelenjar kulit terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kelenjar sebasea, kelenjar keringat, kelenjar serumunasa, dan kelenjar mamai. Kelenjar sebasea menghasilkan sebum minyak, melembabkan kulit dan rambut. Fungsi kelenjar sebasea adalah melembabkan kulit dan rambut, mencegah kekeringan dan pecah-pecah. Yang kedua, memberi lapisan pelindung sebelum membuat permukaan kulit sedikit hidrofobik, anti air, sehingga mengurangi kehilangan cairan. Yang ketiga, efek antimikroba atau sebum mengandung zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang keempat, menunjang kesehatan rambut, menjaga rambut tetap lembut dan berkilau. Yang berikut yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah kelenjar yang eksokrin pada kulit yang menghasilkan keringat, yaitu cairan yang sebagian besar terdiri dari air, garam, dan sedikit zat sisa metabolisme. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur suhu tubuh dan membuang zat sisa. Fungsi kelenjar keringat yaitu 1. Mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat atau elaborasi yang mendinginkan kulit. Yang kedua, ekskresi zat sisa, mengeluarkan urea, asam laktat, dan garam mineral. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, menjaga kelembapan kulit. Yang kelima, mendukung fungsi sosial dan emosional. Misalnya, keringat apokrin berperan dalam komunikasi kimia feromon pada manusia. Yang
ketiga yaitu kelenjar serumen. Kelenjar serumen adalah kelenjar khusus di kulit, liang telinga di luar yang menghasilkan serumen. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelompok atau kelenjar keringat apokrin, sehingga sekresinya lebih kental dan berminyak. Terdapat di bagian luar saluran pendengaran, berhubungan dengan folikel rambut dan kelenjar sebagai di sekitar liang telinga. Fungsi serumen yaitu 1. Pelindung, melapisi liang telinga sehingga mencegah masuknya debu, kotoran, dan serangga. Yang kedua, antimikroba. Serumen mengandung zat yang dapat menghambatkan pertumbuhan bakteri dan jamur. Ketiga, pelembapan. Menjaga kelembapan kulit liang telinga agar tidak kering atau iritasi. Yang keempat, meningkatkan kebersihan. Serumen secara alami akan terdorong keluar membawa kotoran dari liang telinga. Kelenjar mammalia adalah kelenjar eksokrin yang terletak di dinding dada bagian anterior, termasuk modifikasi dari kelenjar keringat. Apokrin fungsinya adalah menghasilkan air susu ibu atau ASI untuk nutrisi bayi setelah melahirkan. Letak dan struktur yaitu terdapat pada pria dan wanita, tetapi berkembang sempurna hanya pada wanita. Terletak di atas otot dada, terdiri dari satu korpus mamae, badan payudara, bagian utama berisi jaringan kelenjar. Yang berikutnya adalah fisiologi sistem integumen. Yang pertama, proteksi, melindungi tubuh dari trauma fisik, kimia, mikroorganisme, dan radiasi UV. Regulasi suhu melalui produksi keringat dan dilatasi atau vaskokonstriksi pembuluh darah kulit. Yang ketiga, ekskresi, menyerutkan air garam dan zat sisa metabolisme melalui keringat. Yang keempat, sintesis vitamin D. Paparan UV memicu pembentukan vitamin D3. Yang kelima, sensasi, mengandung reseptor untuk menentukan nyeri, panas, dingin, dan tekanan. Yang keenam, imunitas. Sel Langerhans pada epidermis berperan dalam mempertahankan imun. Yang ketujuh, penyimpanan energi. Hipodermis menyimpan adanya lemak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan shalom.